Ya, teman-teman, ini adalah video lanjutan ya, video part kedua dari materi pertemuan pertama. Nah, tadi di video pertama kita bahas banyak soal filsafat, sejarah perkembangannya dan segala macam, sehingga cukup panjang. Nah, di video kedua ini, part kedua ini, saya akan bahas tentang etika dan juga nanti hubungan antara etika dan ilmu komunikasi, juga hubungan antara filsafat dan ilmu komunikasi. Tapi tenang saja, ini tidak akan panjang seperti tadi ya, karena kalau kita ngebahas etika ya tidak sepanjang yang tadi filsafat. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan etika secara arti ya teman-teman. Nah ini, jadi etika itu disebut juga ethos dalam bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggal dia bisa memiliki banyak arti ya. Ethos itu artinya banyak. Antara lain bisa tempat tinggal, padang rumput, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir ya. Ya mungkin kalau di ajaran agama Islam nih akhlak ya, sebenarnya etika itu ya, masuk ke dalam ajaran akhlak. Nah, dalam bentuk jamak, etika itu artinya adalah adat kebiasaan. Jadi ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Tuh. Ini secara etimologi. Sekarang kita bahas di dalam KBBI sebenarnya ada definisi etika sebagai berikut. Yang pertama, etika itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak ilmu ya. Kemudian yang kedua dijelaskan juga kalau etika itu adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak kode etik. Wah, banyak menggunakan kata akhlak di sini ya. Kemudian yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat ya, atau sistem nilai. Ya, pokoknya kalau menurut saya sebetulnya yang mungkin teman-teman supaya lebih mudah memahami, sebenarnya nomor tiga ini teman-teman. Jadi etika itu berkaitan dengan nilai mengenai benar atau salah, sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat tertentu, sehingga menjadi sebuah sistem nilai. Karena apa? Sebuah etika itu bisa juga memang ada yang universal, jadi berlaku dimanapun, di semua golongan. Tapi ada juga yang enggak. Artinya, sesuatu dianggap etis di Indonesia, belum tentu juga etis di Eropa misalnya gitu. Jadi, ada juga nilai-nilai lokal. Ya, jadi etika itu bisa universal juga bisa lokal. Kalau kayak etika dilarang membunuh misalnya, atau dilarang menyakiti hati orang lain, mungkin itu bisa bersifat universal ya. Tapi misalnya harus hormat dan sopan kalau ngomong ke orang tua. Itu mungkin bisa aja itu hanya di Indonesia. Di negara lain atau kebudayaan lain bisa saja itu tidak menjadi sebuah penilaian benar atau buruk gitu. Jadi itu tadi. Nah, etika baru menjadi ilmu bila keyakinan-keyakinan etis yang begitu saja diterima dalam satu masyarakat menjadi bahan refleksi kritis bagi suatu penelitian. Dia jadi ilmu pengetahuan ketika kita udah mulai meneliti nih. Oh, ternyata di bidang ini kita perlu nih etika. Karena apa? Karena dari hasil pengamatan dan penelitian, ternyata ini seperti ini gitu. Nah, jadi itu ketika etika jadi menjadi ilmu itu artinya sudah berdasarkan sebuah hasil pengamatan, penelitian gitu. Nah, dan etika sebagai ilmu dapat membantu juga dalam menyusun kode etik. Makanya ada kode etik di dalam profesi-profesi tertentu. Seperti kode etik kedokteran ya, kode etik pengacara misalnya, ada kode etik di ilmu komunikasi, ada kode etik jurnalistik, kode etik periklanan ya, dan juga kode etik PR. Nah, teman-teman sih sebenarnya nanti akan belajar ya. Kalau kode etik jurnalistik nanti akan ada mata kuliah hukum dan etika media. Kemudian di pemerintahan strategi communication juga nanti akan dibahas sebetulnya ya kode etik di bidang periklanan dan humas. Bagaimana sih etika atau tata cara yang baik dan benar ketika kita bekerja sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang praktisi humas, dan juga sebagai seorang praktisi periklanan misalnya gitu. Jadi etika ini bisa sangat luas, bisa juga spesifik.
Oke, itu tadi kaitannya dengan bidang-bidang ilmu komunikasi yang tadi saya bilang. Nah, ini juga saya mau bahas soal etika dan etiket. Jadi kenapa? Karena dua istilah ini sering membingungkan ya, dan sering dicampur adukan. Padahal sebetulnya ini dua hal yang sangat berbeda. Ini penjelasannya. Etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Jadi tata cara kalau etiket ya. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Jadi contohnya gini teman-teman. Saya mau ngasih contoh beda etika dan etiket secara ini aja ya, secara sederhana. Misalnya, etikanya kita itu harus berlaku sopan kepada orang yang lebih tua. Etikanya. Etiketnya adalah gimana tata caranya. Etiketnya adalah misalnya kalau kita mau lewat di depannya kita sedikit membungkukkan badan terus bilang permisi, itu etiket ya. Atau kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tua, kita nadanya nggak boleh membentak atau harus halus, itu etiket ya. Jadi gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi kalau etika itu dasarnya, etiket itu tata caranya gitu, intinya seperti itu. Misalnya etikanya ya tadi kita ini kalau sama eh, orang tua harus sopan ya. Etiketnya ya apa aja yang menurut kita harus sopan itu seperti apa, nah itu etiketnya, tata caranya. Nah, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara makan atau berpakaian. Dan ini juga kita harus berpakaian yang sopan kalau kuliah misalnya. Etiketnya apa ya? Kita pakai baju kemeja, kemudian pakai celana yang rapi, sepatu, seperti itu. Itu etiket. Tapi kalau nggak ada orang yang ngeliat, ya bisa aja sih etiket itu jadi tidak berlaku gitu. Tapi kalau konteksnya kuliah ya harus pasti ada yang ngeliat ya. Cara makan juga, misalnya cara makan harus mulutnya tidak bunyi atau harus menggunakan tangan kanan. Nah, itu etiket gitu. Nah, ini juga penjelasan etiket bersifat relatif ya. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa jadi dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Itu tentang etika dan etiket. Jadi gini teman-teman ya. Etika itu juga sebenarnya masuk dalam cabang salah satu filsafat, yaitu filsafat moral. Jadi ada cabang filsafat moral yang mempelajari itu tadi tentang baik dan buruk. Jadi secara umum sebetulnya etika itu seringkali disebut juga ilmu tentang moral karena berkaitan dengan apa yang baik dan buruk dan dilakukan di dalam sebuah kebudayaan atau masyarakat tertentu gitu. Nah, itu secara umum. Nah, tapi nanti kita akan belajar etika lebih banyak ke wilayah komunikasi, termasuk juga nanti filsafatnya. Nanti kan tadi kan filsafat udah dijelaskan secara umum ya, sebanyak itu gitu. Nanti mulai pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas dalam konteks komunikasi, termasuk juga etikanya ini gitu. Etika dan etiket dalam konteks komunikasi seperti apa sih gitu. Tapi sebelum itu kita perlu tahu nih pentingnya kenapa kita mempelajari etika dan filsafat dalam komunikasi. Kaitannya apa sih sebenarnya? Pentingnya apa gitu. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, memahami hakikat komunikasi. Jadi kalau kita belajar filsafat komunikasi, kita jadi tahu hakikat atau dasarnya. Dasarnya komunikasi itu apa sih? Gitu. Baik pada level individu maupun yang antar pribadi atau dalam masyarakat gitu. Jadi kita tahu hakikat misalnya komunikasi antar pribadi bagaimana, baiknya komunikasi kelompok bagaimana, komunikasi organisasi bagaimana, komunikasi publik bagaimana gitu. Hakikatnya apa sih tujuannya gitu. Kalau komunikasi publik misalnya kita tujuannya apa sih, mempersuasi kan. Kalau komunikasi antar pribadi kita punya banyak macam. Kenapa kita melakukan komunikasi antar pribadi misalnya? Bisa aja kita cuma pengen ngasih informasi ke lawan bicara kita, atau kita pengen mempersuasi dia, meyakinkan dia tentang suatu hal ya, atau kita pengen aktualisasi diri aja, pengen pamer, pengen ya kayak di medsos orang kan hanya aktualisasi sebetulnya gitu. Jadi kita mempelajari hakikatnya, dasarnya, komunikasi itu seperti apa.
dalam beberapa atau dalam tiap tingkatan konteksnya dari antar pribadi, kelompok, organisasi, publik, massa, dan budaya gitu. Jadi itu. Lalu kita juga penting mempelajari etika filsafat komunikasi untuk apa? Untuk ya itu tadi memahami pentingnya etika. Selain kita tahu tujuan komunikasi, kita juga harus paham etikanya. Misalnya dalam interpersonal atau antar pribadi, etika yang baik tuh seperti apa sih gitu. Misalnya kalau kita ngobrol sama teman biasa, oke tetap ada batasan-batasan. Tapi akan beda kalau kita ngobrol misalnya sama dosen atau sama senior atau sama orang tua di rumah gitu. Jadi setelah kita paham komunikasinya, kita juga paham etikanya gitu. Dalam organisasi juga etikanya seperti apa sih gitu. Kalau kita ngomong misalnya sama orang yang jabatannya lebih tinggi atau dia berada di atas struktur organisasi gitu, ya kita akan lebih paham gitu harusnya etikanya seperti apa gitu. Termasuk komunikasi massa. Etis nggak sih kalau saya misalnya jadi jurnalis terus saya membuat berita ya udah saya comot dari media sosial misalnya kayak gitu. Jadi dengan memahami etika dan filsafat kita jadi tahu gitu. Lalu yang terakhir ini juga penting untuk memahami etika terapan dalam bidang ilmu komunikasi seperti yang tadi saya bilang. Ada jurnalistik, PR, periklanan, marketing komunikasi, komunikasi politik gitu. Siapa tahu nanti teman-teman ada tertarik politik terus jadi konsultan komunikasi politik gitu. Kalau kita udah belajar tentang filsafat dan etika, paling nggak kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tujuannya dari komunikasi politik apa sih? Kenapa sih orang melakukan komunikasi politik? Terus batasan etikanya sejauh mana? Jadi intinya gitu ya. Mempelajari etika dan filsafat dalam ilmu komunikasi itu pentingnya tuh seperti itu gitu. Ya penting gitu. Jadi basic gitu. Sebelum teman-teman nanti jauh mempelajari tentang skill komunikasi, tapi kalau nggak punya etika sama aja kan. Teman-teman mau hebat seapapun jadi presenter, jadi jurnalis, tapi kalau ketika ketemu orang tidak bisa memahami etika, sama aja gitu. Jadi kayak orang melihat kita akan sayang ya gitu misalnya. Kok pertanyaannya seperti itu misalnya, kok nadanya merendahkan misalnya gitu. Padahal kita punya skill komunikasi yang baik, tapi ketika kita tidak mempelajari etika dan tidak paham dasar kita berkomunikasi, itu akan menjadi hal yang tidak baik, terutama di masyarakat. Intinya gitu. Lalu, nah ini sedikit gambaran tentang filsafat komunikasi ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat komunikasi itu dari berbagai sudut pandang. Ini di teori komunikasi mungkin udah pernah belajar atau di komunikasi massa. Jadi Maxwell pernah melihat model komunikasi ada 4, yaitu model transmisi. Komunikasi hanya mentransmisikan pesan aja ya, kayak Laswell ya. Kemudian ada model ekspresif atau ritual, komunikasi sebagai sarana pertukaran makna antar individu. Terus model publisitas, komunikasi sebagai tampilan dan perhatian ya, untuk publisitas aja. Kemudian model resepsi penerimaan, komunikasi sebagai proses saling menerima pesan dengan baik gitu. Jadi nanti kita akan bahas ini di lebih banyak pertemuan minggu depan ya, karena ini singkat aja dan minggu depan itu kebetulan kita akan membahas hakikat ilmu komunikasi. Jadi kita lihat nih dari para tokoh-tokoh ini dia melihat ilmu komunikasi seperti apa sih gitu. Jadi kita mempelajari dulu nih hakikatnya, intinya dasar dari ilmu komunikasi itu apa gitu. Nah, ini juga ada 7 tradisi komunikasi. Ini di teori komunikasi juga sempat disinggung ya. Di bukunya Little John ada. Kalau teman-teman perhatiin ini banyak istilah-istilah filsafat juga ya, fenomenologi, tradisi kritis, terus ada tradisi retorika, semiotika, ya, sibernetik. Mungkin udah pada lupa ya, nanti kita akan bahas lagi di minggu depan sedikit aja sih. Oke. Kemudian apalagi ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman di video ini. Jadi itu tadi saya udah jelasin apa itu etika, kemudian pentingnya kenapa sih kita belajar etika dan filsafat dalam ilmu komunikasi. Lalu sedikit gambaran tentang ilmu komunikasi dilihat dari berbagai perspektif atau cara berpikir yang filsafat gitu, ontologinya, dasarnya. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya saya akan bahas ini lebih jauh.
termasuk menjelaskan apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 itu istilah filsafat yang bisa digunakan di semua ilmu pengetahuan gitu. Dan di komunikasi itu seperti apa sih gitu. Ontologi itu hakikat, epistemologi itu bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ilmu itu, caranya, how to-nya, dan aksiologi terkait dengan nilai etis. Nilai. Secara etika bagaimana sih gitu. Oke, itu saja. Misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung, boleh dituliskan di kolom forum diskusi yang ada di e-learning ya, sistem e-learning kita yaitu Brightspace. Nanti akan saya respon. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.